Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifah dengan NIK 193141092 dari PKMI 3C. Di sini saya masih menyampaikan video mengenai tugas dari metodologi studi Islam pertemuan yang kelima, yaitu Islam dan kebudayaan di Indonesia. Pada bab ini akan dikemukakan mengenai Islam dan kebudayaan di Indonesia, atau lebih tepatnya persentuhan antara Islam dengan kebudayaan Melayu dan Jawa. Selain itu, kita akan berbicara tentang ekspresi estetik Islam serta tradisi dan inovasi keislaman di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu persentuhan Islam dengan kebudayaan Melayu dan Jawa. Dalam Islam terdapat ajaran tauhid, suatu konsep sentral yang berisi ajaran bahwa Tuhan adalah pusat dari segala sesuatu dan manusia harus mengabdi dirinya sepenuhnya kepadanya. Dengan demikian, konsep mengenai kehidupan dalam Islam adalah konsep teosentris, yaitu bahwa seluruh kehidupan berpusat pada Tuhan. Nah, atas dasar itu Kuntowijoyo berpendapat bahwa konsep teosentrisme dalam Islam ternyata bersifat humanistik. Artinya, Islam mengajarkan bahwa manusia harus memusatkan diri kepada Tuhan, tetapi tujuannya untuk kepentingan manusia itu sendiri. Lanjut, Kuntowijoyo yang merupakan nilai-nilai dari seluruh ajaran Islam. Demikianlah sekilas tentang inti dari sebuah nilai ajaran Islam yang menjadi tema sentral peradaban Islam. Kebudayaan istana atau kebudayaan keraton dikembangkan oleh abdi dalam atau pegawai istana, mulai dari penjaga sampai arsitek. Raja berkepentingan menciptakan simbol-simbol budaya tertentu untuk melestarikan kekuasaannya. Biasanya bentuk-bentuk kebudayaan yang diciptakan untuk kepentingan itu berupa mitos. Dalam sastra kerajaan, mitos-mitos itu dihimpun dalam babat, hikayat, dan lontara. Hampir semua mitos dalam sastra semacam ini bersifat tentang kesaktian raja, kesucian, atau kualitas suprainsani raja. Produk budaya yang bersifat mitis dan mistis yang diciptakan oleh keraton sama-sama ditunjukkan untuk mempertahankan suatu huo kerajaan dalam rangka melegitimasikan kekuasaan mutlaknya. Raja menciptakan semacam istilah silsilah genealogis bahwa dia adalah keturunan dewa. Selain itu, budaya Islam dapat dilihat dalam acara maulid, seni musik, qasidah, dan gambus. Kedua, yaitu inovasi dan pengaruh Islam dalam sastra, seni, dan juga arsitek. Kemunculan sastra berkecenderungan sufistik ditandai munculnya karya-karya yang ditulis pada tahun 70-an. Di antaranya Godlop dan Alam Makrifah, kumpulan cerpen Danarto. Disusul karya-karya berikutnya seperti Sanu Invitina, Kembar karya Mandingo Bushe. Nah, di antara karya Kuntowijoyo yang berkecenderungan sufistik, selain berkhotbah di atas bukit, adalah sepotong kayu untuk Tuhan, yang isinya yaitu menceritakan kecintaan seseorang kepada Tuhan tanpa pamrih. Dalam karyanya yang berjudul Dilarang Mencintai Bunga-Bunga, beliau menyampaikan pesan yang isinya keseimbangan antara kesehatan jasmani dan juga rohani. Dalam novel Khotbah di Atas Bukit, Kuntowijoyo menjelaskan renungan metafisik ketasawufan yang menyentuh kesadaran seseorang. Seni kaligrafi menduduki tempat terhormat. Wayang pun dijadikan sarana oleh para wali dan raja untuk menyebarkan Islam. Nah, seni yang dikembangkan oleh para raja dan wali adalah mengembangkan rupa wayang sesuai dengan pandangan Islam.
sekaligus memberikan makna Islam dalam mengubah cerita dari pertunjukan wayang. Inovasi keislaman di Indonesia yang cukup menarik antara lain disampaikan oleh Nurcholish Madjid yang menulis dengan judul Masalah Tradisi dan Inovasi Keislaman dalam Bidang Pemikiran serta Tantangan dan Harapannya di Indonesia. Cara berpikir yang benar dalam kaitannya dengan masalah tradisi dengan judul Masalah Tradisi dan Inovasi Keislaman dalam Bidang Pemikiran serta Tantangan dan Harapannya di Indonesia. Cara berpikir yang benar dalam kaitannya dengan masalah tradisi dan inovasi menghendaki kemampuan untuk membedakan antara keduanya. Akan tetapi kebanyakan orang sulit melakukannya. Maka lahirlah kekacauan dalam menentukan hierarki nilai, yaitu penentuan nama lebih tinggi dan mana yang lebih rendah, atau penentuan mana yang absolut dan mana yang relatif. Untuk Abu Bakar As-Siddiq adalah simbol kejujuran, kebijaksanaan, dan keberanian. Umar bin Khattab adalah simbol keberanian juga dan keadilan. Untuk Ali bin Abi Thalib adalah simbol ilmuwan, dan untuk Utsman bin Affan adalah simbol hartawan. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila memiliki banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika terdapat teman-teman yang ingin menanggapi, silakan, atau menyanggah atau menambahkan, terserah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.